Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Berjumpa lagi malam hari ini di ibadah rumah tangga di hari Jumat tanggal 7 Mei 2021. Saya berharap saudara-saudara tetap berada di dalam keadaan sehat. Di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini tentu kita harus lebih bersiaga lagi, lebih berhati-hati lagi di dalam menjaga diri dan menjaga orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri bersama dengan anggota keluarga kita di rumah masing-masing. Mari kita menghadap Tuhan. Dengan bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang agung, Allah yang Maha Esa, Allah yang hidup kekal sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang telah memanggil dan memilih kami menjadi umat kesayangan-Mu. Malam hari ini Bapa, kami boleh bersekutu di rumah tangga kami masing-masing, bersama dengan seluruh umat-Mu, khususnya Jemaat Efrata Buduk. Itu pun karena perkenanan-Mu saja. Kami mengundang Engkau ya Bapa, untuk berkenan hadir di setiap persekutuan yang kami lakukan. Bapa, kiranya memenuhi hati dan pikiran kami dengan sukacita dan sejahtera-Mu, sehingga setiap persekutuan yang kami lakukan pada petang hari ini menjadi berkat bagi setiap kami. Lebih-lebih menjadi hormat kemuliaan hanya bagi nama Allah. Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Kristus. Setiap perlengkapan yang kami pakai, Tuhan yang berkati. Biarlah semuanya ini boleh mendukung kami di dalam beribadah. Dan di atas semuanya itu nama Tuhan yang dimuliakan. Kami serahkan persekutuan kami malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kami memulainya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur karena Dia selalu berkenan hadir di dalam setiap kehidupan kita. Juga di dalam doa-doa yang kita naikkan, kita merasakan kehadirannya. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini terambil dari Mazmur 25 ayat 5 dan 1 Yohanes 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Bacaan kedua dari 1 Yohanes 5 ayat 15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari kedua bacaan firman Tuhan hari ini kita melihat ada suatu keyakinan iman dari setiap doa yang kita naikkan. Daud di dalam Mazmur yang kita baca menaikkan doa permohonan kepada Tuhan untuk senantiasa melindungi kehidupan umat. Hal ini didasarkan juga pada keyakinan bahwa Allah akan menyelamatkan mereka. Di dalam tuntunan jalan Allah yang menuju kepada kebenaran, Daud meyakini bahwa Tuhan akan menuntunnya di dalam keselamatan. Sehingga Allah dinanti-nantikan setiap waktu. Di dalam doa-doa yang dinaikkan, Daud dan juga umat Israel merasakan kehadiran Allah. Itu pun juga yang dinyatakan oleh Yohanes. Keyakinan iman bahwa Tuhan telah mengabulkan apa saja yang kamu minta. Ketika kita memang betul-betul meminta sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saudara-saudara, ketika kita berdoa, maka yakinlah bahwa kita juga telah menerimanya. Di dalam keyakinan itu kita menyadari bahwa Allah merancangkan segala yang baik dan bertujuan untuk menyelamatkan kita. Amin. Mari kita kembali menaikkan pujian kita kepada Allah dengan menaikkan Kidung Jemaat 388 ayat 1 sampai 3. Selamat di tangan Yesus. Wow.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita datang menghadap Dia di dalam doa pengakuan dosa. Juga kita akan mempersiapkan diri untuk menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kudus, di hadapan-Mu kami menundukkan diri. Sekalipun kami menyadari bahwa kami tidak layak oleh karena begitu banyak dosa yang kami perbuat. Tetapi kami sadar bahwa Engkau adalah Allah yang melimpah akan kasih setia. Maka kami datang di dalam segala pengakuan kami, bahwa kami adalah orang-orang berdosa, yang seringkali mengabaikan perintah Tuhan, yang seringkali berjalan menurut kehendak kami sendiri, yang seringkali merendahkan karya penebusan dosa yang sudah Engkau kerjakan di kayu salib, yang seringkali menjalani kehidupan dengan cara yang tidak benar, yang kerap kali juga sulit untuk memuji Engkau di dalam nyanyian-nyanyian baru. Kami mengaku segala dosa pelanggaran kami Bapa, yang mungkin kehidupan kami sangat tidak berkenan di hadapan-Mu. Malam hari ini, dengan sungguh-sungguh kami mengakui semua itu dan mohon belas kasihan-Mu. Berkenan kiranya Engkau mengampuni setiap kami Bapa, mengampuni umat-Mu yang sungguh-sungguh mau bertobat, dan melayakkan kami untuk menerima kasih karunia keselamatan. Tuntunlah kami senantiasa untuk hidup di dalam pertobatan, dan biarlah kami mau memberi diri kami dibentuk melalui setiap firman yang kami akan terima. Juga malam hari ini kami akan mendengar dan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Bapa, kiranya memberi kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, supaya kami sungguh-sungguh di dalam mendengarkan dan melakukan firman-Mu juga dengan setia. Naungi kami dengan naungan kasih-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami. Hamba yang dalam kelemahan dan keterbatasan, Engkau sendiri juga kiranya memakai, menguduskan dan mengurapi, sehingga melalui mulut hamba Engkau berbicara bagi seluruh umat-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan merenungkan firman Allah dari kitab Wahyu. Wahyu 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14. Wahyu 5 ayat 6 sampai ayat 14, saya akan membacakan firman Tuhan demikian. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu ada di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian.
Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan dan melakukan sabda Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini kita diajak untuk bersama-sama melihat kitab Wahyu. Kalau kita perhatikan, sebagian besar dari kitab Wahyu itu memunculkan simbol-simbol atau tanda-tanda atau lambang-lambang yang mengarah kepada akhir zaman. Salah satu yang paling menonjol yang kita lihat atau perhatikan di dalam perikop ini adalah tentang anak domba. Yang sebetulnya ini adalah metafora dari anak domba Paskah. Saudara-saudara, anak domba merupakan simbol yang paling menonjol untuk menunjuk Kristus dan pengorbanannya untuk menebus dosa-dosa manusia. Kalau kita memperhatikan penglihatan Yohanes di dalam perikop yang baru saja kita baca malam hari ini, di mana di dalam penglihatan itu nampak bagi Yohanes adalah seekor anak domba yang menerima puji-pujian dan hormat sedemikian luar biasa. Saudara-saudara, mari kita perhatikan beberapa hal tentang anak domba ini. Dikatakan bahwa anak domba itu seperti telah disembelih. Jadi ada bekas-bekas yang masih nampak. Mungkin lebih tepatnya kita melihat bahwa anak domba itu baru saja dikorbankan atau menjadi korban persembahan. Ini menunjuk kepada pengorbanan Kristus. Masih ada luka-luka penderitaan yang dibawa, yakni bekas paku dan tombak di lambungnya. Masih ada tanda-tanda yang nampak dengan jelas dari setiap pengorbanan yang dilakukan. Dia telah mati tetapi sekarang ia hidup. Bahkan ia berdiri sebagai pemenang untuk menjadi penguasa. Dia menyelamatkan setiap orang. Umat yang dikasihinya adalah mereka yang percaya kepada dia. Lalu bagian lain yang kita lihat dari anak domba itu, bahwa ternyata ia memiliki tanduk 7 dan juga bermata 7. Ini juga merupakan suatu simbol kekuatan atau kemahakuasaan dari anak domba itu. Kekuasaan yang sempurna. 7 mata melambangkan kemahatauannya. Dan ini juga menjadi simbol 7 roh Allah, yaitu Roh Kudus yang diutus ke dunia untuk menolong orang percaya, untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk menuntun kita di dalam iman percaya kepada Kristus. Selanjutnya kita melihat anak domba ini menerima gulungan kitab. Dan bahkan nanti selanjutnya ia juga bisa membuka meterai-meterainya. Saudara-saudara, apa sebenarnya isi dari gulungan kitab ini? Ternyata itu adalah suatu rahasia, penyataan ketetapan-ketetapan Allah tentang dunia dan umat manusia pada akhir zaman. Ketika anak domba ini diberikan gulungan kitab itu dan menerimanya, bahkan berhasil membukanya, ini menunjukkan bahwa anak domba itu diberi kuasa yang begitu besar oleh yang duduk di tahta, yaitu Allah. Diberi kuasa untuk mengetahui semua rahasia bumi dan umat manusia kelak. Ia membuka meterainya,
berarti ia mengetahui isi di dalamnya. Lalu selanjutnya saudara-saudara, semua makhluk tersungkur menyembah kepada anak domba itu. Bahkan dikatakan penyembahan yang dilakukan kepada anak domba itu sama seperti penyembahan kepada Allah. Ini merupakan sesuatu pandangan yang sangat luar biasa ketika semua makhluk, malaikat-malaikat, orang-orang kudus menyembah kepada Dia. Sebab anak domba ini adalah Kristus. Dia adalah anak Allah dan Dia adalah Tuhan. Jadi penyembahan yang begitu besar dilakukan oleh seluruh ciptaan kepada Dia. Saudara-saudara, yang kedua yang kita perhatikan adalah tentang puji-pujian. Selain dari anak domba tadi yang menarik ya, kita juga melihat dan yang menarik bagi kita adalah puji-pujian atau nyanyian baru yang diberikan bagi anak domba. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di setiap peristiwa-peristiwa besar di dalam perjanjian lama, umat selalu didorong untuk menyanyikan nyanyian baru. Untuk memuji setiap pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam peristiwa-peristiwa yang dilihat atau dirasakan oleh umat. Sehingga di dalam minggu ini pemazmur juga mengajak kita di dalam Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Nyanyian baru bagi Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Nah, di dalam perikop yang kita baca malam hari ini merupakan nyanyian baru. Lagu utama untuk Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai Mesias. Melalui karya penebusan dosa yang dilakukan. Yang digambarkan di dalam penglihatan Yohanes. Anak domba yang telah disembelih. Hal menarik apa saja yang dapat kita lihat dari nyanyian pujian yang diberikan bagi anak domba ini? Pertama-tama kita melihat bahwa nyanyian pujian ini ternyata tidak hanya dinyanyikan dengan mulut seperti halnya kita bernyanyi. Tetapi juga diiringi dengan musik dan dibarengi dengan doa-doa orang kudus. Jadi setiap orang-orang kudus yang menyembah Dia membawa kecapi, kemudian menaikkan pujian baru, kemudian doa-doa juga yang dilambangkan di dalam cawan emas yang penuh berisi kemenyan. Jadi itu menjadi gambaran doa-doa orang kudus. Jadi luar biasa sekali menyanyi sambil bermain musik sambil berdoa. Sehingga ini menjadi suatu penyembahan yang sangat indah. Lalu hal menarik yang kedua, bahwa nyanyian itu dilakukan oleh semua makhluk. Baik itu manusia, kemudian orang-orang kudus, adalah mereka umat Allah yang percaya. Lalu ada juga malaikat-malaikat yang sekalipun menurut kita malaikat tidak membutuhkan keselamatan, tetapi mereka juga memuji anak domba itu. Lalu makhluk-makhluk yang ada di surga, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, semua memuji Dia dengan sangat luar biasa. Saudara-saudara, kalau kita bayangkan sedemikian banyaknya makhluk, bahkan berlaksa-laksa, beribu-ribu, yang memuji Tuhan, ini akan menjadi suatu paduan suara yang sangat megah. Hanya untuk memuji, menyembah sang anak domba ini. Lalu yang ketiga, kita melihat isi dari puji-pujian ini. Intinya adalah tentang kelayakan anak domba. Mengapa anak domba itu layak untuk menerima gulungan kitab? Mengapa anak domba itu layak untuk menerima puji-pujian? Mengapa anak domba itu layak untuk membuka materai dari gulungan kitab dan mengetahui segala rahasia Allah? Alasannya adalah karena karya penebusan yang telah dilakukannya. Karena pengorbanan oleh darahnya. Karena Ia telah rela untuk disembelih dalam tanda kutip. Memberi diri sebagai korban yang suci dan yang sempurna. Untuk menghapus dosa-dosa setiap manusia. Sehingga karena karya pengorbanan yang sedemikian besar dilakukannya itu, maka Ia layak untuk menerima kuasa, menerima hormat, menerima kemuliaan, puji-pujian selama-lamanya.
Jadi jelas di sini kita melihat bahwa dia layak untuk menerima semua itu karena ia melakukan sesuatu. Jadi saudara-saudara, bukan tanpa alasan segenap makhluk di surga dan di bumi, di bawah bumi ini memuji dia. Tetapi memang dia layak untuk menerima itu karena apa yang telah dilakukannya bagi saya dan saudara, bagi umat manusia dan bagi dunia ini. Nyanyian pujian yang luar biasa untuk anak domba yang memang layak menerimanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika hari ini kita menyaksikan segitu megahnya, segitu besar dan luar biasanya segenap makhluk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Lalu apa yang dapat kita lakukan bagi Dia yang sudah menebus dosa kita? Apa yang dapat kita kerjakan untuk menyatakan rasa hormat kita, pengakuan kita akan kekuasaannya? Sudahkah kita juga ingat memuji Tuhan seperti seluruh makhluk yang memuji Dia ini? Dari firman Tuhan malam hari ini kita diajak untuk merenungkan kembali dan mengingat beberapa hal penting yang mungkin selama ini sangat mudah kita lupakan. Yang pertama, kita diingatkan akan pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus itu yang juga dibawa nampak sampai akhir nanti. Bekas-bekas disembelih. Masih nampak jelas bekas-bekas pengorbanan. Tanda-tanda sebagai korban penebusan dosa dalam dirinya. Bahkan kematiannya untuk menebus dosa kita semua. Kalau kita perhatikan, ini bukan karya penebusan yang main-main. Ini anugerah yang sempurna. Sehingga kita tidak boleh mempermainkan karya penebusan yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Kita harus bisa menghargai karya yang sudah Ia lakukan. Sekalipun kita tahu bahwa Tuhan tidak menuntut untuk dihargai. Kita harus belajar untuk tidak suka meremehkan pengorbanan Kristus. Kadang tanpa sadar kita telah meremehkan kurban darah Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara kita lalai dalam tanggung jawab bersaksi. Kita meremehkan pengorbanan Kristus dengan menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan tidak menjaga kekudusan dan masih juga senang hidup di dalam dosa. Ketika kita mengabaikan pelayanan, itu juga bagian dari meremehkan pengorbanan Kristus. Ketika kita tidak sungguh-sungguh beribadah, itu juga termasuk bagian dari meremehkan pengorbanan Kristus. Dalam masa pandemi ini kita betul-betul diuji. Apakah kita betul-betul bisa menghargai Kristus? Pengorbanannya, darahnya yang sudah tercurah di kayu salib. Atau justru di dalam pelayanan dan di ibadah, kita masih suka main-main. Kita masih suka mempermainkan keselamatan yang Tuhan beri. Sehingga ini menuntun kita untuk tetap hati-hati di dalam kita menjalankan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Sebab pengorbanan Kristus adalah sesuatu yang luar biasa yang bisa kita terima. Lalu yang kedua, saudara-saudara, yang kita boleh ingat kembali malam hari ini adalah tentang karya-karya ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang paling besar dari semua itu adalah ketika kita melihat, menyaksikan dan meyakini kebangkitan Kristus dari kematian yang membawa dampak keselamatan bagi kita. Coba saudara-saudara pikir, kurang ajaib apalagi Tuhan kita. Dia mati, kemudian dia hidup lagi, tetapi kehidupannya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi kehidupannya adalah untuk kehidupan kita. Itu yang paling utama. Selain itu ada banyak lagi karya-karya ajaib yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ketika setiap hari kita boleh menikmati makan, minum dengan cukup. Ketika usaha pekerjaan kita diberkati Tuhan. Ketika selalu ada jaminan masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Ketika kita punya pengharapan di tengah setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ketika kita masih diperkenankan untuk melayani Dia sekalipun mungkin kita gak layak. Tidakkah kita bisa melihat bahwa semua yang saya sebutkan tadi itu dan ada banyak hal-hal lain laginya adalah bagian dari pekerjaan-pekerjaan Allah yang ajaib. Tidakkah kita ingin bersyukur
Memiliki Tuhan Allah yang begitu ajaib dan berkuasa melakukan segala yang besar itu dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ketika hari ini kita masih bernafas, itu pun juga karena karya ajaib Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa membuat nafas atau bisa mempertahankan nafas ini untuk tidak berhenti. Lalu yang terakhir, saudara-saudara, kita diingatkan untuk merespon kemahakuasaan Allah itu dengan memuji dan memuliakan Dia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dengan musik, dengan alat-alat yang kita bisa, dengan doa-doa yang tulus yang kita boleh naikkan kepada Allah yang berkuasa. Karena kita tahu bahwa Allah bertahta di atas segala puji-pujian. Tuhan senang ketika kita memuji Tuhan. Tuhan gak pikir suara kita merdu atau fals gitu ya. Kadang kita pakai alasan, wah saya gak bisa nyanyi, saya gak bisa baca not, saya gak punya talenta khusus dalam hal bernyanyi. Orang ngomong saja saya fals apalagi bernyanyi gitu. Sehingga ini menjadi alasan kemudian kita gak memuji Tuhan. Gak boleh gitu. Tuhan senang dengan puji-pujian, nyanyian-nyanyian baru. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan di dalam setiap kesempatan. Coba kita memberi waktu yang lebih banyak untuk memuji Tuhan daripada gibah atau ngegosip. Lebih banyak waktu untuk berdoa, untuk menyanyi, untuk memuji Tuhan daripada nyinyir, ngomongin orang, daripada memuji diri atau sekedar mengucapkan perkataan-perkataan yang sia-sia dan tidak menjadi berkat. Hari ini saudara-saudara, kita sudah ditunjukkan anak domba yang dengan bekas disembelih itu datang di dalam kekuasaan, kemahatauan, kemuliaan yang begitu besar. Dan bagaimana segala makhluk tersungkur menyembah Dia. Maka demikianlah hendaknya sikap hati kita tersungkur di hadapan Dia, memuji dan memuliakan Dia senantiasa di dalam kehidupan kita. Selamat menjadi pemuji-pemuji bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh sejenak. Sidang jemaat, kita akan melanjutkan dengan menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena kita sadar bahwa di dalam tangannya yang ajaib Ia telah memberkati kita dengan banyak hal. Mari kita memberi dengan sukacita, dengan rasa syukur yang melimpah. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 403 ayat 1 dan 3. Hujan berkat kan tercurah. Hidup segar dari
Bapa, terimalah ungkapan syukur kami, sukacita kami yang melimpah, tanda hormat dan puji-pujian kami kepadamu, lewat persembahan yang telah kami kumpulkan di rumah tangga kami masing-masing. Tuhan berkenan menguduskan dan memberkati kesemuanya ini. Terlebih lagi Bapa, biarlah Engkau mengajar kami untuk mempersembahkan kehidupan kami seutuhnya untuk hormat kemuliaan nama Allah. Bapa di surga, kami juga bersyukur malam hari ini kami boleh menyaksikan anak domba Allah yang telah mengorbankan dirinya untuk kami, layak menerima puji-pujian dan hormat. Kiranya dengan setia kami boleh menaikkan setiap pujian hormat kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam segala kehidupan kami boleh senantiasa memuliakan Engkau. Kiranya setiap firman yang kami terima malam hari ini Bapa, boleh menguatkan iman percaya kami, memperteguh keyakinan kami di dalam mengiring Engkau. Bapa di surga, kami bersatu hati berdoa untuk pemerintahan kami Indonesia. Di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung, juga di dalam beratnya tantangan hidup yang kami hadapi. Lebih lagi Bapa, sekarang muncul varian baru dari COVID-19 ini. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa untuk memulihkan kami, untuk memulihkan negeri kami. Biarlah Engkau menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib-Mu dari setiap peristiwa yang boleh kami rasakan di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, untuk segenap orang percaya. Biarlah di dalam ketundukan seperti firman-Mu seluruh makhluk memuji Engkau. Biarlah kami pun tetap memuji dan memuliakan Engkau di dalam setiap keadaan kami. Gereja-Mu, gereja Kristen Protestan di Bali, yang boleh Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini, kiranya Tuhan mampukan untuk menjadi berkat, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia, khususnya di Pulau Bali. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Demikian juga kami membawa jemaat-Mu Efrata Buduk, pelayanan-pelayanan kami, ibadah-ibadah yang kami lakukan, baik itu secara online maupun tatap muka. Tuhan kiranya memberkati program umum jemaat, juga program di kategorial dan bidang. Tuhan kiranya berkenan hadir untuk menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang dengan setia boleh melayani. Yang malam hari ini Bapa, secara khusus untuk pemain musik, pemandu pujian, tim live streaming dan multimedia. Tuhan berkati mereka yang dengan tulus dan sukacita boleh melayani Engkau di dalam setiap talenta yang Tuhan karuniakan atas mereka. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati orang-orang yang mereka kasihi, sehingga pelayanan ini betul-betul menjadi berkat bagi mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, khususnya untuk jemaat-Mu Efrata Buduk, juga untuk saudara-saudara kami yang bergabung bersama dengan kami dalam ibadah malam hari ini. Engkau lebih tahu keadaan kami Bapa, Engkau yang lebih mengerti pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami mengundang Engkau Bapa untuk hadir di dalam setiap hal yang kami lalui. Tuhan kiranya menunjukkan kuasa-Mu, memberi kami jalan keluar dari setiap masalah yang kami hadapi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Pada Arya yang dirawat di rumah sakit, Tuhan kami mohon Engkau yang jamah, Engkau pulihkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Demikian juga saudara-saudara kami yang lain, orang tua kami yang dalam proses pemulihan. Opa Marcel, Bapak Gede Puryatne, Bapak Arsalius, Bapak Made Armanta. Kami pertaruhkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Juga Ibu Gusti Rai di dalam pemulihan pasca kecelakaan. Biarlah ya Bapa dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan mereka. Dan di dalam kondisi sekarang Tuhan yang memberi kekuatan iman. Sebab terkadang iblis begitu mudah untuk menggoda ketika kami lemah. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang bergumul dan berjuang untuk pendidikan mereka. Engkau kiranya ada bersama-sama dengan mereka. Beri mereka kesabaran, beri mereka ketekunan untuk menjalani setiap proses ini. Sehingga masa depan yang indah
boleh Tuhan siapkan bagi anak-anak kami ini. Para pemuda dan pemudi yang sedang bergumul di dalam pasangan hidup, juga di dalam pergaulan mereka, Tuhan yang berkenan menjaga. Tuhan menjawab setiap doa-doa permohonan mereka. Dan Tuhan tutup bungkus mereka agar mereka tetap setia di dalam iman percaya kepada Kristus. Kami berdoa untuk setiap orang tua di dalam tanggung jawab di keluarga, sebagai ayah dan ibu yang bertanggung jawab untuk menuntun anak-anak di dalam iman percaya kepada Kristus. Demikian juga di dalam tanggung jawab pekerjaan dan usaha, tanggung jawab di dalam pelayanan-pelayanan, di dalam relasi-relasi yang kami bangun di tengah masyarakat. Tidak mudah bila kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, Bapa. Oleh karena itu kami mohon Engkau ikut campur tangan di dalam setiap pergumulan dan tanggung jawab yang Tuhan beri, supaya kami boleh mengerjakannya dengan benar. Kami berdoa untuk orang tua kami, para warga senior yang sudah lanjut usia. Tuhan juga kiranya berkenan mendampingi mereka. Kami bersyukur mereka masih ada di antara kami untuk menjadi teladan-teladan iman yang baik, yang bisa kami tiru di dalam iman percaya kepada Engkau. Tuhan kiranya senantiasa menyertai mereka dengan kasih, sukacita, kesehatan, pengharapan yang selalu baru. Sehingga sekalipun kondisi fisik mereka lemah, iman mereka tetap dikuatkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan lain dari umat-Mu yang kami tidak tahu. Tetapi Engkau Maha tahu. Engkau melihat keadaan kami. Dan kami mohon Engkau berkenan menolongnya. Bapa, inilah segala doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Segala pergumulan-pergumulan lain kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Ajar kami untuk tetap bergantung kepada Engkau. Sebab Engkau adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan dan syukur kami yang jauh dari sempurna. Kami menaikkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup ibadah rumah tangga malam hari ini dengan bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 345 ayat 1 sampai 4. Sertai kami Tuhan. Saudara, mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini kekal selama-lamanya. Amin.
Ibadah rumah tangga malam hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk saudara-saudara dimanapun berada yang sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk hari Minggu, ibadah akan kita langsungkan seperti biasa, ada live streaming dan juga ada tatap muka dengan kuota terbatas. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita.